waktu. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Iftai Karaudia, ada Cindy Fatmawati, Anissa Agus Yunisi, dan Saptina Hilwa Fauzia akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Penelitian demam berdarah kali ini, kami mengambil data di salah satu rumah sakit di daerah Kota Subang. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala demam berdarah bisa berupa panas tinggi secara mendadak dan manifestasi yang berupa pendarahan. Apabila tidak ditangani secara cepat dan serius, maka akan menyebabkan kematian. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, apa saja faktor resiko dari penyakit demam berdarah? Dan yang kedua, bagaimana efektivitas biaya dari obat pada pasien penyakit demam berdarah? Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui faktor risiko penyebab penyakit demam berdarah, dan yang kedua, untuk mengetahui analisis efektivitas dari obat demam berdarah. Manfaat dari penelitian kali ini adalah, yang pertama, kita dapat mengetahui faktor risiko dari penyebab penyakit demam berdarah, dan yang kedua, kita dapat mengetahui analisis efektivitas biaya obat pada salah satu rumah sakit di daerah Subang. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan observasional. Dengan pengambilan data secara retrospektif, data diperoleh dari rekam medis pasien DBD dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Rawat Inap pada tahun 2014 dan 2015 di Rumah Sakit Kota Subang. Analisis data penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Maret 2020 sampai pada bulan April 2021 di Rumah Sakit Kota Subang. Rancangan penelitian. Alasan dipilihnya jenis penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa besar pengaruh biaya terhadap efektivitas biaya penggunaan obat pada pasien DBD di Rumah Sakit Kota Subang. Penelitian ini dipilih karena merupakan penelitian yang paling sederhana dibandingkan penelitian yang lainnya. Dan sampel penelitian. Populasi ini adalah sejumlah atau keseluruhan dari satuan-satuan individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, badan-badan, dan lain-lain. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu pasien DBD di Rumah Sakit Kota Subang pada tahun 2018 dan 2020. Sampling merupakan objek yang diteliti dan dianggap mewakili keseluruhan populasi. Cara yang ditempuh untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan random sampling. Metode analisis ini merupakan metode berdasarkan tingkat keparahan penyakit menjadi sumber data. Menurut Rowland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer, yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip, tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perawatan dan rekam medis pasien di Rumah Sakit Kota Subang yang melakukan pelayanan dengan analisis efektivitas biaya penggunaan pada pasien DBD di Rumah Sakit Kota Subang. Penetapan kriteria alternatif berdasarkan obat yang digunakan belum ada tetapi digunakan dengan cara lain dengan pencegahan pada penyakit DBD. Yang pertama, banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. Yang keempat, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Yang kelima, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. 8 kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu pasien perempuan dan pasien laki-laki usia 1 bulan sampai 18 tahun dengan kriteria DF dan DHF di bangsal pediatrik periode Januari 2018 sampai Juni 2018 dan wali pasien bersedia menjadi peserta penelitian dengan mengisi informed consent. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu pasien yang datang dengan rujukan dari rumah sakit lain yang telah mendapatkan terapi cairan sebelumnya dan pasien yang mendapatkan rujukan ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
Penetapan karakteristik subjek penelitian. Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang dan tempat di mana data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan dalam penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pasien di Rumah Sakit Kota Subang yang terkena penyakit DBD. Selanjutnya yaitu penetapan perspektif. Perspektif penilaian individu. Jenis biaya yang dihasilkan menurut perspektif yaitu pasien. Selanjutnya, penetapan komponen biaya. Rata-rata besar biaya pengobatan pasien DBD masing-masing yaitu Rp432.487 dan Rp452.817, sedangkan tarif INA yaitu Rp2.963.267. Selanjutnya yaitu penetapan analisis farmakoekonomi. Analisis biaya ekonomi yang dilakukan pada penelitian ini adalah berdasarkan analisis manfaat biaya dan analisis efektivitas biaya DBD di Rumah Sakit Kota Subang. Untuk hasilnya yaitu berupa nilai cost efektif dan cost minimum. Selanjutnya penetapan analisis statistik. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data menggunakan metode eksperimental single blind randomized clinical trial, di mana penelitian melakukan uji klinis pada kelompok intervensi dan terdapat kelompok pembanding comparison. Dan desain penelitian ini adalah observasional dengan pengambilan data secara retrospektif. Dengan demikian, tahun 2018 lebih cost efektif dibandingkan tahun 2020.